Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang trik jitu penjumlahan dan pengurangan dengan mudah 3 buah pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 4 ditambah 2/3 ditambah 2,5 sama dengan. Nah, adapun cara termudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, yaitu di mana bentuk pecahan, baik pecahan desimal maupun pecahan campuran, itu harus terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan, 4, di sini dia tetap. Lalu ditambah 2/3 juga tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Lalu ditambah, nah bentuk pecahan desimal ini terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan, 2,5 ada satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat, jika ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Sehingga 2,5 sekarang cara penulisannya menjadi 25/10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lanjut, sama dengan 4 ditambah 2/3 ditambah. Biar mudah, ada baiknya angka 25/10 ini terlebih dahulu kita sederhanakan. Perhatikan, cara menyederhanakan pecahan ini tentunya dengan sama-sama dibagi dengan FPB dari angka di atas dan angka di bawah ini. Berapa FPB dari 25 dan 10? Tentunya adalah 5. Itu artinya angka di atas kita bagi dengan 5 dan juga angka di bawah juga harus dibagi dengan angka 5. Jadinya sekarang itu 5/2. 25 bagi 5 hasilnya 5. Lalu 10 bagi 5 hasilnya 2. Lanjut sama dengan, kalau kita lihat di sini kedua penyebutnya berbeda. Itu artinya, langkah selanjutnya harus kita lakukan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Berikut cara termudah mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Perhatikan di sini, angka penyebutnya di sini yaitu 3 dan 2. Nah, untuk mencari nilai KPK-nya cukup dengan cara mencari kelipatan angkanya saja. Contoh kelipatan angka 3, tentunya pertama angka 3, lalu 6, lalu 9, dan seterusnya ini masih boleh disambung. Lanjut kelipatan angka 2 lagi. Kelipatan angka 2 tentunya yang pertama 2, lalu 4, lalu 6, dan seterusnya ini masih boleh disambung. Nah, setelah kita mencari kelipatan dari kedua angka ini, ambil angka yang sama. Perhatikan angka yang sama dari kelipatan angka tadi tentunya adalah angka 6. Sehingga semua penyebutnya di sini berubah menjadi angka 6. Perhatikan cara penulisannya per 6, lalu karena sini tambah, sini juga ditambah. Lalu sini penyebutnya juga berubah jadi 6, lalu ditambah lagi. Di sini juga penyebutnya kita ganti dengan angka 6. Lanjut, cara memperoleh angka di atasnya. Perhatikan caranya. Yang pertama, 6. Langsung kita kalikan dengan angka 4. 6 4 hasilnya 24. Lalu untuk angka di sebelahnya diperoleh dari 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 2. Kita peroleh hasilnya 4. Lanjut untuk angka di sebelahnya lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 5. Kita peroleh hasilnya 15. Sama dengan, karena ketiga penyebutnya sini sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. Perhatikan caranya. 24 ditambah 4 lalu ditambahkan dengan 15, kita peroleh hasilnya yaitu 43. Per di bawahnya di sini penyebutnya yaitu 6. Sama dengan, karena angka di atas nilainya lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Caranya, perhatikan. 43 dibagi 6 yang mendekati tentunya adalah 7. Kenapa tidak 8 misalnya? Kalau 8 di sini dikalikan dengan angka 6 di bawah sini hasilnya 48. Sudah melebihi dari angka 43 yang di atas ini.
Seharusnya yang kita ambil, hasil kali dari angka di sini dengan angka di bawah sini, itu harus mendekati angka 43 ini. Makanya angka yang tepat di sini yaitu 7. Untuk penyebutnya di sini masih tetap sama yaitu 6. Nah, sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya. 7 dikali 6 hasilnya 42. Sedangkan angka di atas ini yaitu 43. Nah, 43 dikurang 42 berapa? Yaitu 1 dan 1 kita tulisnya di atas sini. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Sekarang lanjut ke contoh soal yang nomor 2, biar benar-benar paham. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. 3, 4 per 5 dikurang 0,4 dikurang 3 per 4 sama dengan. Ingat tadi, adapun cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada baiknya kita robah terlebih dahulu, baik bentuk pecahan campuran maupun pecahan desimal, itu harus kita robah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. 3, 4 per 5 pecahan campuran. Terlebih dahulu akan kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. 3 dikali 5 hasilnya 15. Lalu ditambahkan yang angka di atasnya 4. Kita peroleh hasilnya 19. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. 0,4. Ada satu angka di belakang koma. Ingat tadi sudah dijelaskan, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga 0,4 sekarang cara penulisannya menjadi 4 per 10. Lanjut, dikurang 3 per 4-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Lanjut, sama dengan pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Nah, tentunya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK dari ketiga penyebutnya ini. Adapun cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pola faktor, yaitu sebagai berikut. Perhatikan angka penyebutnya sini, 5, 10, dan 4. Di sini kita cukup mencari kelipatan angkanya saja. Perhatikan kelipatan angka 5. Tentunya adalah 5, lalu 10, lalu 15, lalu 20, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Lanjut kelipatan angka 10 lagi. Kelipatan angka 10 tentunya yang pertama angka 10, lalu 20, lalu 30, dan seterusnya masih boleh disambung. Lanjut untuk kelipatan angka 4 lagi. 4, lalu 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari ketiga kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini, angka yang sama yaitu angka 20. Sehingga sekarang ketiga penyebutnya ini kita ganti dengan angka 20. Perhatikan, per 20. Lalu karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Lalu di sini juga kita ganti dengan 20. Per 20, lalu dikurang lagi. Nah, di sini juga kita ganti dengan angka 20. Sedangkan untuk memperoleh angka di atasnya, perhatikan caranya, ini sangat mudah sekali. Caranya, 20 dibagi 5. Hasilnya 4, lalu 4 dikali dengan 19. Hasilnya yaitu 76. Lanjut untuk angka di sebelahnya lagi. 20 dibagi 10, hasilnya 2, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 4, maka hasilnya 8. Lanjut untuk angka di sebelahnya lagi. 20 dibagi 4, hasilnya 5, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 3, maka kita peroleh hasilnya 15. Sama dengan, karena ketiga penyebutnya sini sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita operasikan. Sehingga jadinya sekarang itu perhatikan, 76 dikurang 8 dikurang 15, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 53. Per di bawahnya yaitu 20. Sama dengan, karena angka di atas nilainya lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan caranya. 53 dibagi 20 yang mendekati tentunya adalah 2. Kenapa tidak 3 misalnya di sini? Kalau 3 di sini dikalikan dengan 20 hasilnya 60. Sudah melebihi dari angka 53 di atas sini. Seharusnya yang kita ambil hasil kali dari angka sini dengan angka di bawahnya itu harus mendekati
di bawah angka 53. Walaupun kita pakai kalkulator, 53 dibagi 20 itu hasilnya adalah 2, sekian. Makanya di sini kita tulis 2. Oke. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 20. Nah, untuk angka di atasnya diperoleh dari 2 dikali 20 hasilnya 40. Sedangkan angka di atas ini 53. Nah, 53 dikurang 40 berapa? Yaitu 13, dan 13-nya kita tulis di atas ini. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang ketiga. 3/5 dikurang 2, 2/15 ditambah 6 sama dengan. Ingat tadi, adapun cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, robahlah terlebih dahulu. Baik pecahan desimal maupun pecahan campuran, itu harus kita robah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan caranya. 3/5-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa, lalu dikurang. Nah, 2/15 ini terlebih dahulu harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 dikali 15 hasilnya 30. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, maka kita peroleh hasilnya di sini yaitu 32. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 15. Lalu ditambahkan dengan 6. Sama dengan, perhatikan, di sini kedua penyebutnya berbeda. Maka langkah selanjutnya tentunya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Adapun cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor, yaitu sebagai berikut. Perhatikan penyebutnya di sini angka 5 dan angka 15. Di sini kita cukup mencari kelipatan angkanya saja. Contoh, perhatikan, kelipatan angka 5, tentunya 5, lalu 10, lalu 15, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Lalu kelipatan angka 15, tentunya 15, 30, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Tentunya angka yang sama di sini yaitu 15. Sehingga ketiga penyebutnya yang ada di sini sekarang kita ganti dengan angka 15. Perhatikan, di sini ganti dengan 15, lalu dikurang. Di sini juga ganti dengan, kalau di sini sudah tetap ya, 15. Lalu ditambah. Nah, di sini juga kita tulis penyebutnya 15. Nah, untuk mendapatkan angka di atasnya diperoleh dari, perhatikan caranya. Pertama, 15 dibagi 5. Hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 9. Lanjut di sebelahnya lagi. 15 dibagi 15 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 32, hasilnya tetap 32. Terakhir di sini perhatikan, 15 langsung dikalikan. Oke, langsung dikalikan dengan 6. 15 kali 6 hasilnya yaitu 90. Sama dengan, karena ketiga penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. Perhatikan caranya. 9 dikurang 32 lalu ditambah 90, kita peroleh hasilnya 67. Per di bawahnya yaitu 15. Sama dengan, karena angka di atas nilainya lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan caranya. 67 dibagi 15 yang mendekati tentunya adalah 4. Walaupun kita pakai kalkulator, 67 dibagi 15 hasilnya 4, sekian. Makanya di sini kita tulis 4 saja. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 15. 4 dikali 15 hasilnya 60. Sedangkan di sini angkanya 67. Nah, 67 dikurang 60 berapa? Yaitu 7, dan 7 kita tulisnya di atas sini. Nah, seperti inilah cara untuk menjawab semua soalnya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.